Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nyilita Fatikasari dengan NIM C1L023084, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat Ibu Elsa Puspasari SPD MPD dan Ibu Lorencia Claudia Pratomo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran di semester 3 ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai media yang sudah saya buat, yaitu MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif, dengan materi kebijakan moneter dan fiskal. MPI adalah media yang menggabungkan antara teks, gambar, suara, video, dan animasi dalam satu platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara aktif. MPI ini dirancang untuk menyampaikan konsep pembelajaran dengan cara yang menarik dan juga dinamis, di mana peserta didik dapat mengontrol pengalaman belajar mereka. Interaktivitas ini meningkatkan motivasi peserta didik dan juga memfasilitasi pemahaman materi yang lebih baik. Di dalam MPI yang saya buat ini sudah dilengkapi dengan kegiatan evaluasi pembelajaran seperti kuis, sehingga dapat membantu pendidik untuk menilai ataupun mereview pemahaman peserta didiknya mengenai materi yang telah dipaparkan. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan multimedia pembelajaran interaktif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan baik pula, Ibu akan memimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Masih ingat materi minggu lalu? Betul sekali, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang pajak. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang Kemovis. Apakah ada yang tahu kepanjangan dari Kemovis itu apa? Oke, jadi di sini belum ada yang tahu tentang kepanjangan dari Kemovis. Kemovis sendiri adalah kebijakan moneter dan fiskal. Ke-nya kebijakan, mo-nya moneter, fis-nya fiskal, seperti itu ya anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kebijakan moneter dan fiskal. Pertama-tama kita akan membahas sedikit ya tentang deskripsi singkat mengenai apa sih kebijakan moneter dan fiskal itu. Seperti itu. Di sini kalian bisa melihat ya, bapak-bapak sedang membawa uang satu gerobak full ini buat belanja ke pasar. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa uang di negara tersebut sangat tidak bernilai. Hanya untuk mendapatkan beberapa kilo beras ataupun gandum diperlukan segerobak uang kertas. Hal ini bisa terjadi karena di negara tersebut telah terjadi inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Pemerintahan dalam hal ini, yaitu Bank Sentral, selalu mencetak uang dengan jumlah yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Jumlah uang yang beredar sangat banyak dan pada akhirnya terjadi kondisi seperti gambar tersebut atau inflasi. Tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi di negara Indonesia tercinta. Untuk itu, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang tepat untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan itulah yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Oke, di sini kita akan bersama-sama mempelajari atau mengulik tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita beralih ke materi ya, anak-anak. Yang pertama kita akan membahas materi tentang kebijakan moneter terlebih dahulu. Apa itu sih
kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Ekonomi di Indonesia itu berfluktuatif ya, jadi naik turun, up and down. Nah, dari naik turun itu pemerintah harus berupaya nih untuk mencegah atau menjaga kestabilan ekonomi itu dengan penerapan kebijakan moneter. Yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Nah, dari gambar tersebut atau gambar tadi itu kan kita beli beras dengan harga yang cukup mahal ya, bisa jadi $1.000. Nah, dari adanya kebijakan moneter ini kita bisa mencegah adanya peristiwa tersebut dengan menjaga atau membatasi peredaran uang di masyarakat. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja, terus memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, selanjutnya jenis kebijakan moneter. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan untuk menaikkan suku bunga dan menjual surat-surat berharga seperti obligasi dan lain sebagainya, kemudian menaikkan cadangan kas dan membatasi atau memperketat pemberian kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Yang kedua adalah easy money policy, kebijakan uang longgar. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Ini kebalikan dari kebijakan uang ketat ya, yang mana uang ketat mengurangi jumlah uang beredar. Terus kemudian kebijakan uang longgar ini justru menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy merupakan salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual ataupun membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan diskonto, diskon policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah apakah dapat menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian, kebijakan cadangan kas di bank, cash ratio policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan ataupun menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Selanjutnya adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pembelian kredit kepada masyarakat atau sering disebut dengan 5C, karakter, capacity, kolateral, kapital, dan kondisi. Dari 5C tersebut, kita sebagai pihak bank dapat melihat apakah masyarakat tersebut layak untuk dipinjami ataupun tidak layak, karena mereka bisa mengembalikan pinjamannya ataupun tidak, seperti itu. Terus selanjutnya adalah kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Kebijakan ini yaitu mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Itu merupakan materi mengenai kebijakan moneter. Jadi kita akan mempelajari kebijakan selanjutnya, yaitu kebijakan fiskal. Oke, kebijakan fiskal
Pengertian atau definisi dari kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal ini terbatas pada sumber-sumber penerimaan, pendapatan, dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu digunakan untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu peran kebijakan fiskal. Peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara kita, yaitu negara berkembang, yaitu peranan kebijakan fiskal ini lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan juga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian tujuan kebijakan fiskal. Pertama, memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir, menjaga kestabilan harga secara umum dan laju inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan juga dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga dapat mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud untuk memberikan kesempatan perusahaan agar berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsinya. Kemudian politik anggaran. Pemerintah dalam menjalankan politik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, maka sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Sementara anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Selanjutnya, pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau disingkat dengan SUM. Kemudian jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, yaitu anggaran berimbang, anggaran defisit, anggaran dinamis, dan anggaran surplus. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan melihat video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Kalian bisa menyimaknya dengan baik ya anak-anak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Kita akan mempelajari 4 hal. Pertama, pengertian tujuan dan instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua, pengertian tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Yang ketiga, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang keempat, bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Nah, jadi video itu adalah video pelengkap dari materi yang sudah Ibu berikan. Oke, setelah kalian melihat dan memahami materi yang sudah Ibu berikan, Ibu akan memberikan suatu evaluasi pembelajaran dalam bentuk kuis. Kuis ini terbagi menjadi 2 ya anak-anak ya. Ada kuis tes dan juga ada game kuis. Ini soalnya sama-sama saja, cuma yang di game kuis ini kita bisa lebih bermain gitu. Kita mulai dengan kuis tes terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa membukanya di link yang sudah Ibu bagikan ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan kuis dengan 10 pertanyaan, yang mana nantinya setiap pertanyaan itu diberi waktu 30 detik. Nanti setelah selesai, kalian bisa melihat perolehan nilai yang kalian kerjakan tersebut. Setelah mengerjakan kuis tes tersebut, kalian juga bisa bermain dengan
game quiz ini, yang mana Ibu sudah siapkan tentang misi-misi yang dapat kalian selesaikan namun dengan mengerjakan soal kuis seperti yang tadi. Seperti itu. Di sini tidak ada nilainya ya, jadi Ibu hanya ingin melihat pemahaman kalian atau mereview pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan, seperti itu. Nah, seperti itulah cara kerja dari media yang sudah saya buat, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Semoga media ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada yang ingin untuk belajar secara mandiri, link sudah saya cantumkan di bio. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.